Selanjutnya, silakan Bapak Ibu, nomor 30. A. Ada yang lain jawabannya. Ini mah yang tadi ya. Silakan Bapak Ibu ditulis jawabannya. Saya ambil ini, izin sebentar. Ambil charger. Oke, B. Kebanyakan B. C. Ada yang B, ada yang C ya. B, C, C, B, C, B, C. Oke, Bapak dan Ibu, konsep variasi masalah sosial. Jadi kata kuncinya adalah variasi masalah sosial. Mengungkapkan pengertian bahwa masalah sosial, kita lihat Bapak Ibu. Di sini ada kata kunci variasi. Kalau variasi kan berarti berbeda-beda ya. Nah, berarti menjelaskan bahwa masalah sosial itu seperti apa. Yang pertama, dimanapun terjadinya selalu sama jenis dan tingkat kesukarannya. Ini tentu bertolak belakang dengan kata kuncinya. Di sini ada variasi, tapi kalau di sini adalah selalu sama ya. Kemudian yang kedua, merupakan hasil perilaku dimanapun manusia itu bertempat tinggal, gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, peristiwa yang diwarnai oleh lingkungan geografis dan perilaku manusia. Dan yang terakhir adalah masalah yang sulit diselesaikan secara tuntas. Berarti karena dijelaskan bahwa masalah sosial itu kan beragam, berbeda-beda, gitu ya. Jadi jawabannya kira-kira apa nih? Kalau sudah kita bahas, berubah tidak jawabannya? Lebih ke mana jawabannya kira-kira? Silakan. Jawabannya lebih ke betul ya. Peristiwa yang diwarnai oleh lingkungan geografis, betul. Kenapa? Karena masalah sosial di pegunungan dengan masalah sosial di dataran rendah, dengan masalah sosial di dataran tinggi itu akan berbeda-beda, gitu ya. Tantangannya akan berbeda-beda dan tentu ya mengakibatkan perilaku manusianya pun berbeda-beda. Jadi jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu sudah dapat jawaban. C, Bu Puspita, Pak Bambang, B. Oke, B. Kita baca bentuk permasalahan sosial yang disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap norma sosial yang hidup dalam masyarakat, norma sosial. Berarti kaitannya dengan norma sosial ya. Norma sosial itu kan tadi biasanya itu relatif ya antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya gitu ya. Yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan sosial lah kira-kira begitu. Apa kira-kira Bapak dan Ibu permasalahan sosial yang disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap norma sosial dalam masyarakat?
B. Kriminalitas. D. Pelacuran. E. Peperangan, disorganisasi keluarga, kemiskinan. Kira-kira yang mana? Kalau kemiskinan kita delete ya, bukan. Kemudian B. peperangan juga bukan. Apa, Bu? B. Kenapa B, Bu? Kenapa Bu Nur Laila? Kalau kriminalitas itu kan sudah berhubungan dengan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, Bu. Oke. Misalnya pencurian atau apa? Pencurian itu kan sudah termasuk ke dalam pelanggaran norma sosial. Oke, ada jawaban yang kaitannya dengan tadi ya kriminalitas tadi kata Ibu ada beberapa hal. Contohnya yang lainnya atau jawaban yang lainnya ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang jawaban yang lainnya Bapak Ibu? Terima kasih Bu Nur Lela ya memberikan penjelasannya. Norma sosial. Di sini adalah permasalahan sosial ya. Sama permasalahan sosial yang ada kaitannya dengan norma sosial. Coba, ada lagi jawabannya? Ada pandangan yang lainnya, Bapak Ibu? Pelacuran mungkin, Bu. Kenapa Pak Bambang pelacuran? Karena pelanggaran yang berbentuk melanggar asas kemanusiaan. Karena apa di masyarakat tuh ya, kalau sosial tuh ya. Mungkin saya condong ke pelacuran. Oke, Pak Bambang lebih condong ke jawabannya deh, pelacuran. Ada yang lainnya lagi? Yang sama atau berbeda silahkan. Yang sama dengan Bu Nurlela atau Pak Bambang atau yang berbeda? Permasalahan sosial yang lainnya? Ada Bapak Ibu? Ada? Ya. Jadi jawabannya betul ya, lebih kepada pelacuran ya, karena ini bagian dari permasalahan yang ada di masyarakat, kemudian itu juga sangat bertolak belakang dengan norma sosial kita, khususnya di norma sosial di di kita ya di timur gitu ya. Kriminalitas sebetulnya itu juga bagian dari permasalahan Ibu ya, Bapak Ibu, tetapi yang lebih kaitannya dengan sosial, norma sosial gitu ya, berkaitan dengan kata hati gitu ya, sebetulnya hanya dua ya di sini yang disorganisasi keluarga juga itu bagian dari permasalahan sosial. Disorganisasi keluarga itu contohnya mohon maaf misalnya ada yang divorce ya, ada yang bercerai, atau misalnya keluarganya utuh tetapi misalnya hubungan antara ayah dan ibunya itu sudah tidak baik, ayah mungkin ada tetapi fungsinya misalnya tidak sesuai, atau ibu juga sama seperti itu. Nah, itu salah satu masalah dari keluarga disebutnya adalah disorganisasi keluarga. Ini keseluruhannya sebetulnya permasalahan sosial, tetapi yang sangat erat kaitannya dengan norma sosial itu adalah kaitannya dengan pelacuran, gitu ya. Oke, nah ini yang 32, silahkan Bapak Ibu. Ada beberapa konsep, ada 5 konsep nih. Oke. D, Bu Yani, Bu Eka, Bu Nurlela, Pak Eko, jawabannya D. Pak Fauzi juga. Siapa lagi? Ya, D. Oke, ada yang A, Bu Dwi,
siapa? Pak Dede, ada kebanyakan ya. Ada D, Bu Ayu, D, ada Bu Devi, Bu Irma, Bu Ani. Primordialism. Oke, Bapak dan Ibu kita bahas. Bu Feni D. Oke, terdapat argumen yang menyatakan bahwa memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, mengenal baik tradisi dan adat istiadat dalam lingkungan pertamanya, meyakini kepercayaan yang diperoleh sejak kecil. Ini sebetulnya ada kesamaan. Ini dibawa sejak kecil, gitu ya. Di dalam lingkungan pertama itu kan keluarga ya. Artinya apa? Dibawa dari sejak kecil. Kemudian yang selanjutnya adalah diperoleh sejak lahir. Nah, ini berarti ada hal-hal yang sama gitu ya. Merupakan konsep pembelajaran IPS SD dalam hal apa? Di sini ada beberapa konsep Bapak dan Ibu, ada etnosentris, ada stereotip, ada eksklusivisme, ada fanatisme, dan ada primordialisme. Nah, kita bahas satu persatu. Oh, ada yang ya. Oke, D juga ada. Etnosentris. Etnosentris itu adalah peristiwa gitu ya, menilai gitu ya, menilai kebudayaan lain gitu ya, atas apa, dasar Bu? nilai sosial Atas kebudayaan sendiri. Biasanya gitu ya, kalau di etnosentris itu ada pandangan meremehkan, adanya ketidaksejajaran. Misalnya dia menganggap budaya saya lebih tinggi daripada budaya yang lain. Kemudian meremehkan ada budaya itu mah lebih ini dibandingkan rendah lah dibandingkan dengan budaya sendiri. Nah, ini etnosentris. Itu biasanya adanya merendahkan. Bullying juga bisa terjadi dari sini, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah stereotip. Stereotip itu penilaian kaku. Penilaian yang kaku gitu ya, berdasarkan prasangka. Penilaian kaku berdasarkan prasangka gitu ya. Nah, penilaian kaku ini biasanya gitu ya, ada penilaian berdasarkan gender, kemudian suku, kemudian pekerjaan. Gender, misalnya, untuk menjadi pemimpin misalnya ada rapat gitu ya, pemimpinnya perempuan, laki-laki saja gitu. Kalau perempuan mah sukanya pakai hati gitu, tidak pakai logika misalnya. Nah, itu adalah stereotip gitu ya. Jadi merendahkan misalnya penilaian ya prasangka yang belum tentu itu terjadi gitu. Kemudian penilaian suku, biasanya Bapak dan Ibu mungkin sering dengar, mohon maaf misalnya ini kan namanya contoh stereotip gitu ya. Contohnya suku Batak itu keras-keras gitu. Kan itu sebetulnya mungkin karena dari logat mereka ya, dari artikulasi, dari cara mereka berbicara tuh keras, tinggi gitu ya. Jadi seolah-olah orang Batak tuh kasar-kasar gitu. Nah, itu kan stereotip gitu ya. Jadi penilaian yang berdasarkan prasangka, bukan berdasarkan fakta gitu ya. Yang terakhir adalah pekerjaan. Misalnya artis itu sombong, kemudian pengusaha itu misalnya selalu bertindak semaunya misalnya gitu. Nah, itu jadi kayak mengeneralisir gitu ya, melakukan penilaian berdasarkan prasangka sendiri gitu ya. Mungkin ada, tetapi kan kita tidak boleh mengeneralisir. Misalnya di orang Batak ada yang kasar, tapi kan di suku yang lain juga ada yang seperti itu gitu. Jadi mengeneralisir sesuatu lah kira-kira begitu. Nah, itu yang disebut dengan stereotip gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah eksklusivisme. Eksklusivisme ini kegiatan yang kecenderungannya itu kecenderungan menarik diri dari masyarakat. Gitu. Ya, dia menarik diri dari masyarakat gitu, menganggap dirinya eksklusif begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah fanatisme gitu ya. Fanatisme itu biasanya perilaku yang dilakukan untuk mempertahankan
sesuatu secara berlebihan. Biasanya fanatik itu mohon maaf misalnya ada agama gitu ya, kadang-kadang terjadi, kemudian idola gitu ya, ada anak remaja biasanya gitu ya yang mengidolakan seseorang, ketika idolanya melakukan hal yang tidak baik aja terus dibela gitu kan, itu adalah fanatisme gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah primordialisme. Kira-kira sudah sampai D, ketemu jawabannya nggak Bapak Ibu? Sampai D bertemu jawabannya, ketemu? Ya Bu. Belum. Belum. Berarti jawabannya apa dong Pak, Ibu? Yang Jawabannya adalah primordialisme. Primordialisme itu apa? Kegiatan yang dilakukan gitu ya, memegang teguh gitu ya, hal yang dibawa sejak lahir. kecil atau sejak lahir. Jadi jawabannya apa? Gitu ya. Oke, ini mungkin saya bahas saja ya. Pembauran dua kebudayaan yang disertai hilangnya ciri khas. Hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Jadi ada dua kebudayaan, kemudian kebudayaan tersebut berinteraksi, gitu ya. Nah, dua kebudayaan itu hilang ciri khasnya dan membentuk kebudayaan baru. Nah, itu disebut sebagai apa Bapak Ibu? Kita jawab saja. Asimilasi. Asimilasi. Gitu ya. Membentuk kebudayaan baru. Contohnya misalnya dangdut itu juga kebudayaan baru. Jadi itu adalah penggabungan dari kebudayaan Melayu dengan India sebetulnya. Gitu ya, menghasilkan misalnya musik genre dangdut gitu ya. Kemudian baju koko itu integrasi juga dari dua kebudayaan Cina dengan kebudayaan Islam gitu ya. Jadi membentuk kebudayaan baru gitu ya. Nah, kalau di sini disertai hilangnya ciri khas, kalau yang kedua itu tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Nah, ini disebut sebagai akulturasi. Contohnya apa? Contohnya Candi Borobudur. Candi Borobudur itu mengintegrasikan beberapa budaya sebetulnya. Gitu ya, ada budaya Indonesia asli ya. Jadi Candi Borobudur itu kan sangat khas ya bentuknya ya. Jadi berundak-undak. Sebetulnya itu apa? Itu yang pertama adalah kebudayaan Indonesia asli. Dulu Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar punden berundak. Punden berundak itu tempat dilakukan nenek moyang kita gitu ya untuk beribadah. Berundak-undak gitu ya. Jadi contohnya tuh apa? Punden. Nah, ini. Punden berundak. Google saya masih terlihat Bapak Ibu? Masih Bu. Masih Bu. Masih Bu ada. Oke. Nah, ini punden berundak tuh seperti ini Bapak Ibu. Tuh, jadi berundak-undak itu adalah kebudayaan nenek moyang Indonesia asli sebelum datang kebudayaan Hindu dan Buddha. Buddha ya khususnya kalau Candi Borobudur itu Buddha, kalau Hindu itu adalah Candi Prambanan. Hindu tambahan saja kalau hasil kebudayaan Hindu itu biasanya candi-candinya tuh menjulang ke atas seperti Prambanan. Prambanan itu kan tinggi ke atas ya. Tapi kalau Buddha itu ya biasanya itu dia menyamping ke bawah. Ke bawah gitu, tidak menjulang ke atas gitu. Nah, Candi Borobudur itu adalah contoh dari akulturasi gitu ya, kebudayaan Indonesia asli dengan kebudayaan Buddha gitu. Jadi kita lihat nih punden berundaknya itu adalah bagian dari kebudayaan kita gitu ya. Kemudian fungsinya ini kan bagian dari kebudayaan Buddha gitu. Dan bahkan ukiran-ukirannya itu pun berbeda dengan apa yang ada di India. Jadi ukiran-ukirannya pun itu sangat Indonesia sekali, katanya tuh begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini salah satu
salah satu contoh akulturasi. Jadi tidak menghilangkan gitu ya, tetapi masih terlihat gitu ya, ada budaya Indonesianya terlihat, kemudian budaya-budayanya juga tentu terlihat gitu ya. Nah, ini contoh dari akulturasi tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut, masih ada setengah jam ya. Kita masuk ke yang ketiga ya kalau nggak salah, materi yang ketiga tentang perilaku ekonomi, betul ya, yang ketiga ya. Oke, yang tadi waktu keempat, mohon maaf, keempat ya. Manusia, tempat dan lingkungan sudah, waktu keberlanjutan dan perubahan, tadi ada metode sejarah sudah, sistem sosial budaya, tadi kita bahas tentang interaksi sosial, nilai-nilai dan norma sudah. Nah, sekarang kita masuk dua submateri utama lagi. Yang pertama perilaku ekonomi dan kesejahteraan, dan yang selanjutnya adalah fenomena interaksi. Kita masuk ke perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Kalau di sini yang keluar itu adalah dari kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi yang keluar itu kaitannya dengan konsumsi dan juga kaitannya dengan produksi. Entah itu yang mana yang akan keluar ya dari konsep konsumsi dan produksi, tapi kita bahas materi yang kaitannya dengan konsumsi dan produksi dulu. Ini mungkin karena waktunya singkat ya, saya bacakan saja bahwa apa sih yang menjadi permasalahan ekonomi? Masalah ekonomi itu adalah kelangkaan, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kebutuhan manusia itu kan kebutuhan manusia, keinginan manusia itu kan sifatnya tidak terbatas ya. Sedangkan alat pemuas kebutuhannya itu kan relatif terbatas. Nah, ini yang dijadikan atau ini yang disebut dengan masalah ekonomi. Jadi kalau ditanyakan masalah ekonomi itu apa? Masalah ekonomi itu adalah kebutuhan atau keinginan manusia yang tidak terbatas gitu ya bertemu dengan alat pemuas kebutuhan manusia itu yang terbatas. Maka akan menimbulkan apa? Kelangkaan. Jadi masalah ekonomi ya yang diakibatkan dari kebutuhan yang tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas, ini mengakibatkan apa? Ini mengakibatkan kelangkaan. Dan kelangkaan itu menjadi masalah ekonomi. Masalah klasik ekonomi itu adalah kelangkaan ya. Oke, Bapak dan Ibu, kemudian nah ini pernah keluar juga nih Bapak dan Ibu ini yang soal ini globalisasi. Silakan dibaca dulu kalau ini. Oke. Yang E-nya nggak kelihatan, Bu. Oke, saya ke bawahkan. Oke, Pak. E, D ya, kebanyakan E dan D. Kita baca globalisasi ekonomi sudah terjadi 5 abad yang lalu ketika perusahaan-perusahaan di negara maju meluaskan jangkauannya melalui aktivitas produksi dan perdagangan ke berbagai belahan dunia. Namun sejak 3 dekade lalu, globalisasi ekonomi telah semakin mempercepat perluasan jangkauannya sehingga akibat dari perkembangan teknologi dan kebijakan liberalisme yang melanda dunia. Sikap bangsa Indonesia yang paling tepat dalam merespon perkembangan globalisasi ekonomi gitu ya. Ini kan kata kuncinya ya. Bagaimana sikap bangsa Indonesia di tengah globalisasi ekonomi yang terjadi gitu ya. Jawabannya D dan E. Kita lihat. Bangsa Indonesia harus menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dan mengutamakan rakyat. Yang E-nya ini, bangsa Indonesia harus mengubah pola pikir masyarakat Indonesia untuk mengikuti sepenuhnya proses globalisasi ekonomi dunia.
Gimana Bapak Ibu? Apakah kita betul-betul harus mengikuti sepenuhnya proses globalisasi ekonomi sehingga misalnya globalisasi ini kan sangat mengutamakan ini ya, orang yang berkuasa itu biasanya kan yang menang gitu ya, yang memiliki modal yang tinggi itu yang berkuasa, teknologinya paling maju. Apakah kita harus merubah pola pikir masyarakat Indonesia untuk mengikuti sepenuhnya proses globalisasi sehingga ada nilai-nilai Indonesia, nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia mungkin yang harus kita tinggalkan misalnya gitu ya. Liberalisme itu kan globalisasi itu sangat liberal ya. Mungkin ini tidak ya Bapak dan Ibu karena kita tidak menganut sistem liberalisme gitu ya, ada bertolak belakang lah dengan Pancasila. Jadi yang utamanya apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia, apalagi ini ekonomi liberal tidak ya, mengutamakan kepentingan pasar internasional juga tidak gitu ya. Ini juga ekonomi liberal juga tidak. Jadi jawabannya apa? Bangsa Indonesia harus menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dan mengutamakan rakyat. Nah, ekonomi kerakyatan itu apa gitu ya? Ekonomi yang ekonomi yang berupaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakatnya. Biasanya salah satunya itu adalah bagaimana yang dikuatkan itu adalah ekonomi masyarakat ke bawah. Ekonomi UMKM itu harus ditingkatkan. Itu salah satu dari ekonomi kerakyatan ya, Bapak dan Ibu. Jadi jawabannya itu adalah D. Gitu ya. Jadi ekonomi kerakyatan. Betul-betul harus ekonomi kerakyatan itu memandirikan rakyat, gitu ya. Kemudian, oke ini, yang kaitannya dengan tadi kan ada kisi-kisinya, kaitannya entah itu ke konsumsi dan juga berkaitan dengan produksi. Kita bahas materi-materi yang ada kaitannya dengan produksi terlebih dahulu. Nah ini. Nomor 39. Silakan Bapak Ibu. A. Pak Bambang A. Yang ditanya Bu Yani A. Kata kuncinya itu adalah faktor produksi. Ada yang jawab B, Bu Susan. Bu Rosita B, BB. Pak Fauzi B. Oke, ya. Oke, Bapak dan Ibu dalam kaitannya dengan ekonomi, ada kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi pasti Bapak dan Ibu sudah memahami ada 3 hal, ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu produksi, gitu ya, karena yang dimungkinkan keluar itu produksi. Yang 3 faktor utama produksi. Jadi faktor itu kan berarti yang bisa menyebabkan terjadinya produksi. Harus ada apa saja, gitu ya. Nah, faktor produksi itu ada 4. Yang pertama itu adalah nilai kewirausahaan. Itu yang pertama, itu sebetulnya nomor 4-nya. Nah, apa 3 yang lainnya? Yang pertama tentu harus ada sumber daya alamnya. Ketika melakukan produksi harus ada sumber daya alam. Biasanya kan yang diolahnya itu sumber daya alam. Kemudian, siapa yang mengolahnya? Dalam kegiatan produksi berarti kan harus ada manusianya. Berarti harus ada manusia. Kemudian yang ketiga, dalam melakukan produksi itu kan misalnya harus ada pabriknya, harus ada uangnya, harus ada misalnya mesin-mesinnya gitu. Nah, kira-kira berarti jawabannya apa? Berarti yang pertama kan harus ada sumber daya. Jawabannya apa berarti? B. Iya, betul. Berarti dalam melakukan produksi itu harus ada 4 hal Bapak dan Ibu. Ada sumber daya alam, ada tenaga kerja atau sumber daya manusia. Yang ketiga itu modal. Modal itu bukan hanya sekedar uang. Modal itu diantaranya lahan. Modal itu diantaranya pabrik. Modal itu diantaranya mesin-mesin. Itu termasuknya ke dalam modal. Jadi modal itu bukan hanya sebatas uang. Uang termasuk modal enggak? Iya. Salah satu jenis modal itu adalah uang, tapi bukan satu-satunya modal itu adalah uang. Nah, bagaimana misalnya dengan pertanian? Pertanian kan produksi juga.
petani itu kan produsen. Nah, sumber daya alamnya ya bibit, benih-benih, ada air misalnya gitu ya. Tenaga kerjanya ya petaninya. Modalnya apa? Modalnya itu ada cangkul, ada lahan pertaniannya misalnya, ada traktornya misalnya gitu ya. Nilai kewirausahaan itu contohnya adalah dia bisa berpikir kreatif, dia bisa berpikir kritis, dia bisa mengambil peluang, dia memiliki strategi misalnya. Nah, itu adalah nilai kewirausahaan. Jadi ada 4 faktor produksi: sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan juga nilai kewirausahaan. Itu adalah faktor produksi. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan faktor konsumsi. Nah, coba Bapak dan Ibu baca. Tadi faktor produksi, sekarang kita bahas faktor konsumsi atau motif ya. Ini motif juga bisa. A. Iya. Bila seorang sangat menyukai suatu barang, maka ia akan dengan senang hati membeli barang tersebut. Sebaliknya, apabila ia tidak menyukainya, maka mustahil ia akan bersedia mengeluarkan sejumlah uang untuk membelinya. Pernyataan tersebut merupakan faktor produksi adalah dari selera. Ya, kalau kita suka ya kita beli, kalau nggak suka ya nggak beli kan gitu ya. Kemudian ada mode gitu ya, mode itu misalnya handphone, ada mode yang terbaru, ada tipe yang terbaru, oh beli lagi, beli lagi. Nah, itu adalah faktor konsumsi. Kemudian penghasilan, penghasilan mempengaruhi konsumsi nggak? Mempengaruhi Bapak dan Ibu. Misalnya yang dulu apa namanya, misalnya penghasilannya itu 1 juta, dia makan kopinya itu kopi biasa gitu, kopi sasetan. Tapi kalau misalnya apa namanya, penghasilannya sudah tinggi, dia misalnya kopinya itu kopi yang mahal-mahal. Nah, itu adalah penghasilan. Jadi secara tidak langsung kadang-kadang penghasilan pun mempengaruhi kegiatan konsumsi gitu ya. Kemudian ada iklan. Kadang-kadang kita juga termakan oleh iklan ya. Kita beli sesuatu bukan karena butuh, tetapi karena iklan gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah perkiraan harga. Perkiraan harga itu menjadi faktor konsumsi. Contohnya misalnya tanggal sekian gitu ya, BBM itu akan naik. Nah, biasanya sebelum-sebelumnya tuh orang langsung beli, padahal mah masih ada. Tapi untuk jaga-jaga karena nanti naik, dia akan beli. Nah, itu yang disebut dengan perkiraan harga akan menentukan faktor konsumsi seseorang ya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, ini materi tentang prinsip ekonomi. Barangkali keluar ya. Silahkan dibaca terlebih dahulu. B, oke. Ini ibu-ibu kayaknya paling awal, Bu Ani, Bu Rosita, Bu Irma, Bu Ayu, Bu Dov. Ini ibu-ibu semua yang menjawab ya. Karena biasanya prinsip ekonomi itu harus dipegang teguh oleh ibu-ibu. Bapak-bapak juga iya, tapi biasanya ibu-ibu lebih berpegang teguh gitu ya. Seseorang yang berusaha menerapkan prinsip ekonomi dalam aktivitas konsumsinya ditujukan melalui keputusannya apa? Memilih barang yang memiliki kualitas bagus, melihat skala prioritas, barang dengan merek terbaik, menggunakan voucher atau bahan baku apa ini ya? Nah, ini juga sama nih. Yang bawah juga tentang prinsip ekonomi ya. Jadi Bapak dan Ibu ada yang tahu prinsip ekonomi itu apa? Kan ada kegiatan ekonomi, ada motif ekonomi, ada prinsip ekonomi. Kalau kegiatan ekonomi kan ada 3 ya, produksi, konsumsi, distribusi. Nah, yang selanjutnya ada prinsip ekonomi. Kalau prinsip ekonomi apa kira-kira? Prinsip ekonomi itu apa? Prinsip ekonomi itu apa ya? Dengan Bapak dan Ibu pernah dengar nggak dulu? Dengan usaha sekecil-kecilnya berupaya untuk barang yang mendapatkan sebanyak-banyaknya. pernah dengar ya Bu ya? Pernah Bu, SMA. Pernah SMA. Ternyata itu kita kurang tepat. Maksudnya gini, dengan usaha sekecil-kecilnya berupaya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.
apakah memungkinkan misalnya usahanya 10.000 bisa sama tidak keuntungannya dengan orang yang bermodal 1 juta? Sama tidak? Berbeda, Bu. Ya, Tidak. berbeda tidak yang modalnya 1 juta dengan modalnya 1 miliar. Kira-kira keuntungannya akan sama atau berbeda? Berbeda, Bu. Berbeda. Berbeda. Tapi bagaimana upayanya kalau kita punya modal 1 juta, bagaimana semaksimal mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang paling tinggi gitu. Bukan berarti harus sama dengan yang 1 miliar, bukan harus sama dengan yang 1 triliun misalnya. Jadi prinsip ekonomi itu sebaiknya kita rubah dengan apa? Dengan usaha dengan apa? Bukan usaha, pengorbanan tertentu diupayakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya yang mungkin paling mudah itu saya contohkan gini. Bapak dan biasanya ibu-ibu, saya juga biasa melakukan ini. Tapi ini mengindikasikan implementasi prinsip ekonomi. Kalau kita ke supermarket, kemudian kita mau membeli sabun cair misalnya, sabun mandi. Oh, ini harganya 20.000 sekian mili. Oh, ini harganya 21.000 sekian mili. Oh, ini ada buy one get one. Lebih murah nggak ya gitu. Nah, biasanya kan kita suka menimbang-nimbang. Yang tadinya misalnya kita biasa menggunakan merek A, kemudian tiba-tiba kita menggunakan merek B. Gitu. Kenapa? Karena lebih murah, ada promo. Nah, itu sebetulnya disebut dengan prinsip ekonomi. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada buy one get one ketika memang itu dibutuhkan ya, memang mau membeli barang tersebut gitu ya, kemudian kita membelinya gitu ya, itu sebetulnya disebut dengan prinsip ekonomi. Kemudian Bapak dan Ibu menuliskan list yang banyak gitu kebutuhan-kebutuhan. Tetapi belanja yang uang belanjanya misalnya untuk belanja saat itu hanya misalnya 500.000. Ternyata nggak cukup untuk 10 item misalnya. Oh, apa ya yang harus dilakukan? Oh, ini kayaknya nanti dulu. Oh, ini kayaknya nanti dulu. Oh, ini yang penting. Oh, ini yang penting. Nah, itu juga disebut dengan implementasi prinsip ekonomi. Jadi di sini berarti salah satu contohnya adalah memilih barang dengan melihat skala prioritas. Jadi mana yang paling penting dulu itu dibeli. Contoh lainnya itu adalah misalnya Bapak dan Ibu melakukan tawar-menawar. Tawar-menawar itu boleh dilakukan asal jangan mencekik katanya ya gitu ya. Mencekik penjual gitu. Yang rasional. Tapi sebetulnya ketika Bapak dan Ibu melakukan tawar-menawar, itu Bapak dan Ibu sedang menerapkan prinsip ekonomi. Harus dilakukan nggak? Ya silahkan dilakukan. Kan ekonomi itu diupayakan untuk mencapai kesejahteraan ya Bapak dan Ibu. Tapi jangan merugikan tentu penjualnya gitu ya. Nah ini contohnya gitu ya. Nah kemudian faktor ini kita lewat saja deh. Selanjutnya ini iptek Bapak dan Ibu. Ini dari soal juga yang pernah muncul, silahkan dibaca nomor 44. Dampak positif perkembangan komputer berarti ya. Oke, C, Bu Nurlela, Bu Nining D, Patiki C, Bu Irma D, C, ada Pak Bambang B, ada yang C. Oke, kita lihat ya. Adanya mesin hitung elektronik terus mengalami pergeseran hingga sekarang.
Komputer sebagai perangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen menghasilkan sebuah informasi berdasarkan data, prosedur, dan program yang sudah dirumuskan. Dampak positif perkembangan komputer saat ini adalah, ya, Bapak dan Ibu, oke, menghubungkan dengan siapa saja yang terhubung di internet di seluruh dunia dengan biaya interlokal. Nah, ini kan bukan yang di-highlight itu bukan bukan berkaitan dengan komunikasi ya, Bapak dan Ibu. Tapi di sini kan beberapa komponen menghasilkan sebuah informasi berdasarkan data, prosedur, program gitu ya. Jadi bukan yang di-highlight-nya itu kaitannya dengan komunikasi. Jadi jawaban A itu bukan. Kemudian jawaban yang B, sebuah mesin multiguna, kalau komputer itu multiguna, dapat diprogram dan menerima data gambar ataupun fakta. Kemudian diproses dan dimanipulasi. Kemudian yang C, sebuah mesin multiguna dapat diprogram dan migrasi data serta menerima data, jadi bisa mengirim data, memindahkan data, menerima data, kemudian diproses dan dimanipulasi. Kemudian sebagai sarana komunikasi yang ditanya bukan komunikasinya ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang selanjutnya digunakan untuk berlangganan informasi tertentu secara kontinu. Itu juga bukan. Berarti jawabannya antara B dan C. Nah, kita lihat. Kalimat yang pertama, sebuah mesin multiguna, ini dua-duanya sama ya. Fungsinya kita lihat. Dapat diprogram dan menerima data gambar ataupun fakta. Kalau di sini kan hanya dikatakan hanya menerima saja, gitu ya. Tapi kalau di sini dapat diprogram dan migrasi data serta menerima data, migrasi memindahkan data, gitu ya. Kemudian diproses dan dimanipulasi. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang menjawab, kenapa ada manipulasi data? Bapak dan Ibu, manipulasi data di sini bukan merubah data semau kita, gitu ya. Manipulasi data, oh ini enggak sesuai, oh kita rubah saja, bukan. Manipulasi data di sini itu adalah gitu ya proses pengorganisasian data agar lebih mudah dipahami. Jadi manipulasi di sini itu mengolah data gitu, bukan merubah, tetapi lebih mengolah agar lebih mudah dipahami. Contohnya, misalnya Bapak dan Ibu kan salah satu yang dilakukan Bapak dan Ibu kalau membuat absen, kan nama-nama siswa ditulis dulu, kemudian diurutkan dari nama A sampai Z misalnya. Nah, itu disebut dengan manipulasi data. Salah satu contohnya adalah misalnya menyusun data secara alfabetis gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu ada data dalam bentuk tabel dirubah menjadi data dalam bentuk grafik. Itu juga bagian dari manipulasi data. Jadi manipulasi data di sini bukan sekali lagi merubah data sesuai dengan keinginan, tetapi mengorganisasikan data agar lebih mudah dipahami ya. Jadi jawabannya karena komputer ini bisa menerima, mengirimkan, memindahkan gitu ya, migrasi, maka jawabannya itu adalah C ya. Kemudian saya pilih soal yang ini dulu deh. Oke, sebelum ke yang pedagogik ya, Bapak dan Ibu, nomor 47. Oke, Bu Nurlela D, Bu Eka E, Bu Nurlela E, Pak Bambang E, Bu. Oke, Bu Nurlela sudah diralat. Oke, ya betul ya, jawabannya adalah E. Faktor penghambatnya itu kesadaran informasi masyarakat yang belum maksimal, penggunaan teknologi belum merata gitu ya. Kemudian kapasitas inovasi nasional juga belum maksimal. Nah, ini Bapak dan Ibu untuk 5
apa namanya 5 materi utama yang ada kaitannya dengan matematika dengan IPS ya. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan manusia, tempat dan lingkungan, kemudian yang kedua waktu perubahan dan keberlanjutan, yang ketiga sistem sosial dan budaya, yang keempat perilaku ekonomi dan kesejahteraan, dan yang kelima itu adalah fenomena interaksi perkembangan iptek dan masyarakat global. Nah, ini saya tambahkan bagian paling bawah Bapak dan Ibu. Jadi selain kisi-kisi per mata pelajaran, silahkan Bapak dan Ibu juga nanti untuk mempelajari bagian nomor 81 nih. Mampu merancang pembelajaran di SD dengan menerapkan prinsip tematik dan memadukan pengetahuan berbagai muatan mata pelajaran, pedagogik, serta teknologi informasi komunikasi dan sebagainya. Ini juga soalnya cukup banyak Bapak dan Ibu terkait dengan pedagogiknya ya. Dengan pembelajarannya dari nomor 81 sampai berapa nih? Sampai 120, bahkan mungkin 40 soal ya. Kalau tidak ini ya dari tadi ya 80 sampai 120 ya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan disisirlah kaitannya gitu ya dengan kisi-kisi ini, mana yang belum bisa dipahami, mana yang sudah dipahami, yang belum dipahaminya silahkan Bapak dan Ibu pelajari secara mandiri ataupun secara kerja kelompok gitu ya. Dibagi-bagi contoh soal nomor 10, contoh soal nomor 91, silakan itu sesuai dengan strategi Bapak dan Ibu. Yang penting semua kisi-kisi itu harus dibaca dan harus tahu ini tentang apa, ini tentang apa gitu ya. Nah, terkait dengan pedagogik ada beberapa yang kaitannya dengan IPS Bapak dan Ibu, silakan di sini ada soal, silakan dibaca dulu. Oke, A ya. Oke, ya. Jawabannya A, betul, dan jawabannya A ya. Salah satu indikator di kelas rendah itu ada mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi, mungkin dalam hal ini komunikasi ya. Bu Yuli, guru SD di kelas rendah, berusaha menyampaikan motivasi ketika memberi materi ajar KD tersebut. Bentuk motivasi yang dapat diberikan ketika membuka pembelajaran itu ini betul ya, menampilkan video singkat bagaimana astronot komunikasi dengan penduduk di bumi. Karena kaitannya dengan komunikasi. Video singkat di awal kan itu bisa nonton video itu kan bisa memotivasi seseorang lah kira-kira gitu ya. Kalau memberikan tugas ini bukan motivasi karena kan di sini yang ditanyakan motivasi. Yang C, berpesan agar peserta didik hati-hati di jalan ketika naik transportasi. Ini mungkin di akhir gitu ya. Motivasi kan selalu di awal ya, harus di awal. Membuat kesimpulan, menjaga keselamatan bukan juga bagian dari motivasi, memberikan soal juga bukan bagian dari motivasi. Jadi jawabannya A ya, betul. Kemudian selanjutnya silakan Bapak dan Ibu. Ini mungkin 2 atau 3 pertanyaan terakhir ya. Bu Nolela E, Bu Eka E, Bu Ani A, Patiki A. Oke, kita baca ya. Seorang guru kelas 4 yang akan mengajar subtema bangsa pada budaya bangsaku menuliskan kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan
berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Ini kata kuncinya. Keunikan dari rangkaian adat berbagai daerah. Bahan ajar yang sesuai adalah kira-kira yang mana? Keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Berarti jawabannya betul ya. Ritual perkawinan berbagai daerah melalui video, gitu ya. Oke, kita lanjut ke ini. Ini silakan Bapak Ibu. Bapak Sutrisno adalah guru IPS yang akan mengajarkan materi masalah sosial di lingkungan sekitar. Bapak Sutrisno menggunakan media gambar yang menunjukkan berbagai masalah sosial di lingkungan sekitar seperti kemiskinan, rumah kumuh, dan banjir. Melalui penggunaan media pembelajaran tertentu, Bapak Sutrisno mengharapkan siswa tergerak dan tersentuh untuk membantu menyumbangkan apa saja yang tidak terpakai dan masih layak untuk disumbangkan. Melihat uraian di atas, Bapak Sutrisno memilih media gambar dengan tujuan. Ini kata kuncinya agar anak itu tergerak dan tersentuh, membentuk karakter, sikap, dan nilai siswa, mengembangkan motivasi, tujuan pembelajaran, membantu meningkatkan pemahaman. Oke, jawabannya apa Bapak Ibu? A ya, membentuk karakter. Karena IPS itu ini ada kaitannya di kisi-kisi ya, prinsip pembelajaran IPS itu bukan hanya, mungkin mata pelajaran yang lain juga sama, tapi IPS juga memfokuskan bukan hanya agar anak-anak tahu pengetahuan, tetapi apa sih yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Nilai dan karakter apa yang bisa dikembangkan melalui materi-materi tertentu. Di setiap materi IPS sebetulnya harus ada nilai dan karakter yang harus dikembangkan. Sumber daya alam, misalnya membelajarkan tentang sumber daya alam. Apa sih nilai dan karakter yang harus dikembangkan? Misalnya hemat energi, gitu ya. Itu kan materi dari sumber daya alam. Kemudian kita mengajak anak-anak untuk hemat energi, gitu ya. Kemudian materi dari konsumsi tadi ya, materi tentang konsumsi. Apa sih yang bisa kita belajarkan, karakter sikap apa yang bisa kita ajarkan? Kita mengajarkan anak-anak gitu ya untuk memilih makanan yang baik untuk tubuhnya. Ketika mereka sudah makan, kemudian ada plastik, apa yang harus dilakukan? Apakah boleh buang sampah sembarangan misalnya, gitu ya? Bagaimana menjadi konsumen yang sehat sehingga tidak ada lagi misalnya anak SD yang keracunan makanan, gitu ya, memilih makanan yang baik untuk tubuh sendiri. Bagaimana perilaku kita mengkonsumsi tetapi tidak juga merusak lingkungan, misalnya saya mau bawa tumbler, saya mah misalnya kalau bawa misting gitu ya untuk beli seblak pakai misting sendiri misalnya, itu kan nilai dan karakter yang harus dikembangkan sebetulnya ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang selanjutnya 2 soal lagi Bapak Ibu silahkan. B. Ada jawaban lain B? B ya. Kemampuan untuk mencipta, memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar adalah kreatif. Di sini kan ada kemampuan yang diharapkannya itu adalah menciptakan sesuatu ya. Yang di highlight-nya itu berarti apa Bapak Ibu? Project based learning ya.
Terakhir Bapak Ibu, ini ada kaitannya di kisi-kisi berkaitan dengan soal. Ada di kisi-kisi, aduh saya lupa nomor berapa ya, tapi ada kaitannya dengan soal evaluasi ya. Ada pokoknya, nanti silakan dicek. Cek. Oke. Iya. Terdapat indikator pencapaian kompetensi, IPK-nya itu adalah mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut adalah, nah kita lihat dulu Bapak dan Ibu, kalau mau menentukan instrumen, kita lihat dari kata kerjanya dulu. Di sini kata kerjanya itu adalah mengidentifikasi, dan mengidentifikasi itu merupakan salah satu kata kerja operasional untuk pengetahuan. Berarti bagaimana untuk menilai pada dimensi pengetahuan, instrumen apa yang harus digunakan. Tentu untuk yang salah satu yang relevan untuk instrumen dimensi pengetahuan itu adalah tes tertulis ya. Nah, ini tambahannya mungkin Bapak dan Ibu, kan tujuan pembelajaran itu ada 3 ya, ada sikap gitu ya. Nah, kalau sikap assessment. Untuk sikap, bagaimana menilai sikap? Instrumen apa yang harus digunakan? Yaitu adalah observasi. Gitu ya, kegiatan yang harus dilakukan itu adalah dengan observasi, melihat oh anak ini gimana. Kita buat catatan menggunakan jurnal harian atau lembar observasi, gitu ya. Kemudian kalau pengetahuan itu ada 3, gitu ya. Bisa menggunakan tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Nah, tes tertulis ini bisa dalam bentuk PG, esai, kemudian menjodohkan, mencocokkan, dan sebagainya. Itu silakan bisa menggunakan apapun gitu ya. Kemudian ada tes lisan gitu ya. Kemudian ada juga penugasan. Nah, ini untuk pengetahuan. Yang ketiga untuk keterampilan. Bagaimana untuk keterampilan? Keterampilan itu ada 3. Saya tuliskan di bawah saja ya. Kita tunjukkan dulu. Keterampilan itu ada 3. Yang pertama itu menggunakan tes kinerja. Kinerja itu terbagi 2 Bapak dan Ibu, kinerja proses dan hasil atau produk ya. Produk atau hasil. Apa bedanya kinerja itu? Kinerja itu kan kita melihat hasil anak-anak ya, hasil pekerjaan anak-anak. Kinerja proses itu contohnya apa? Bedanya kinerja proses dengan kinerja hasil gitu ya. Kinerja proses itu adalah kita menilai ketika mereka mendemonstrasikan suatu keterampilan atau suatu pengetahuan tertentu. Kita nilai pada saat mereka mendemonstrasikan. Misalnya kalau proses itu apa? Contohnya menyanyi, membaca puisi. Kalau di PJOK misalnya berlari. Nah, itu adalah kinerjanya proses. Kenapa? Karena mereka sedang berlari kita nilai. Mereka sedang membaca puisi kita nilai. Gitu ya. Ada juga yang disebut dengan kinerjanya itu proses atau kinerja hasil. Kinerja proses atau kinerja hasil itu kita menilai dari hasil akhirnya. Contohnya apa? Puisi, membuat puisi. Nah, ini beda Bapak Ibu. Kalau membaca puisi itu adalah kinerja proses, kalau membuat puisi itu adalah kinerja hasil, gitu ya. Membuat poster, membuat cerita, membuat narasi apa segala macam, itu adalah kinerjanya adalah kinerja proses, kinerja hasil. Atau di matematika misalnya ada memecahkan masalah. Itu adalah kinerjanya adalah produk ataupun hasil gitu ya. Nah, yang kedua itu ada tes kinerja, yang kedua itu proyek.
Proyek itu biasanya kan dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Mereka membuat sesuatu dalam jangka waktu yang panjang. Itu disebut proyek. Yang ketiga, tes keterampilan itu bisa juga menggunakan portofolio. Gitu ya. Jadi ini Bapak dan Ibu untuk assessment. Untuk sikap biasanya menggunakan observasi, bisa dengan jurnal harian ataupun lembar observasi. Untuk pengetahuan bisa menggunakan tes tertulis, tes lisan ataupun penugasan. Untuk keterampilan bisa menggunakan tes kinerja, terbagi menjadi dua, ada kinerja proses, ada kinerja hasil. Kemudian yang selanjutnya ada proyek ataupun portofolio, gitu ya, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah ya sudah selesai. Total